Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ayuda di pembelajaran TIK kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal ikon pembuatan tabel. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pembuatan gambar atau menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan tabel. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan membuat tabel dengan berbagai format. Yang kedua, kita akan belajar mengedit dan mengelola tabel. Sebelum Bu Ayuda mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang didapat pada pembelajaran TIK ini dapat bermanfaat. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan belajar tentang membuat tabel dengan berbagai format. Yang pertama, sebelum kalian bisa membuat tabel pada Microsoft Word, kalian harus bisa atau mengetahui bahwa di sini Bu Ayuda ada sebuah gambar ya yang dinamakan baris ya. Yang dinamakan baris ini adalah sel, yang ini satu kotak itu bernama sel. Jadi kalau ini ada 1 2 3 4 5 6 yang arahnya horizontal, nah ini dinamakan baris. Jadi baris itu adalah sel yang arahnya horizontal. Dan kolom ini adalah sel yang arahnya vertikal, atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, sama saja. Nah, jadi kalian terlebih dahulu harus mengenal itu antara baris dan kolom. Selanjutnya kita akan belajar membuat tabel melalui ikon tabel. Nah, perhatikan di sini tadi sudah Bu Ayuda tampakkan seperti pada gambar. Cara membuat ikon tabel, pertama kita klik pada ribbon tab insert yang ada di atas, kemudian kita klik tabel, bentuknya seperti ini. Nah, akan muncul tampilan pada layar seperti yang kalian lihat. Di sini kita bisa menentukan berapa banyak baris dan kolom yang diinginkan ya, dengan cara di blok seperti ini sampai muncul warna orange ya. Bisa, ini cara yang pertama. Nah, langkah-langkahnya yang sudah Bu Ayuda jelaskan tadi, klik tab insert, klik tabel, sorot jumlah baris dan kolomnya, akhiri dengan klik, maka akan terlihat seperti di kanannya Bu Ayuda ini ada garis-garis. Nah, membuat tabel berikutnya dengan melalui menu tabel. Bagaimana caranya? Sama, yaitu dengan mengklik ribbon tab insert, kemudian tabel, kemudian kita memilih insert tabel yang ada di bawah kotak-kotaknya tadi. Nah, selanjutnya akan muncul insert tabel seperti gambar di sebelah kanan. Nah, di sini ada number of column. Di sini bisa kita tuliskan berapa kolom yang kita inginkan. Number of row adalah berapa baris yang kita inginkan. Fix column width ini adalah sudah sesuai dengan komputernya. Auto fit content juga sudah sesuai dengan Microsoft Word-nya. Auto fit to window sesuai dengan Windows-nya. Oke, ini adalah cara kedua membuat tabel melalui menu tabel. Selanjutnya kita akan belajar mengedit dan mengelola tabel yang sudah kita buat. Yang pertama adalah mengatur kolom dengan mengubah ukuran kolom. Nah, setelah tabel kita sudah buat ya, Bu Ayuda kasih nama nomor, nama tempat lahir, tanggal lahir dan jabatan. Bu, saya ingin di nomornya ini diperkecil atau diperbesar pada kolomnya. Nah, caranya yaitu dengan ini, mengatur di width. Nah, dengan mengetikkan angka ya
berapa sentimeter panjang yang diinginkan, seperti itu. Ada cara lain ya yang lebih simple, yaitu jika ada seperti ini garis, nah ini tinggal digeser. Jika ingin digeser ke kiri, maka akan semakin kecil pada angka nomornya. Nah, digeser lagi ke sebelah kanan akan besar pada angka nomornya. Jadi tinggal menggeser saja pada seperti penggaris yang ada di atas seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yaitu menambah kolom baru. Menambah kolom baru ini ada pada tab ribbon layout ya, tambahan ketika kita sudah membuat tabel. Terus lihat pada grup row and column. Nah, pasti ada gambar seperti ini: insert above, insert below, insert left, dan insert right. Nah, di sini kita lihat kalau mau menambahkan di bagian atas ya, insert below, maka akan menambah di bagian atasnya kalau above. Kalau below di bagian bawah, insert left untuk menambah kolom, jumlah kolom tabel di bagian kiri, dan insert right untuk menambah jumlah kolom di bagian kanan. Selanjutnya yaitu menghapus kolom. Nah, menghapus kolom sama kita masuk pada tetap tab ribbon layout. Nah, akan muncul delete. Nah, seperti ini yang ada di kiri. Di sini tinggal kita terlebih dahulu memblok ya, memblok kolom yang akan kita hapuskan. Setelah diblok baru ini di delete. Nah, ada delete kolom, kita klik, nah, otomatis kolom akan terhapus. Nah, di sini ada keterangan delete cell untuk menghapus sel yang telah dipilih atau yang telah diblok tadi, delete kolom untuk menghapus kolom, delete row untuk menghapus baris, delete tabel untuk menghapus tabel. Seperti itu. Dan yang kedua adalah mengubah. Sekarang kita masuk pengaturan pada baris. Yang tadi pengaturan pada kolom sama seperti pada baris ini juga. Kalau di kolom kita masuk ke width-nya. Nah, sekarang kalau baris kita masuk di height-nya atau ketinggian. Jadi di sini kita mengatur tingginya baris yang akan kita gunakan di tabel. Nah, bisa diisi 1, 2, 3 cm dan seterusnya, tergantung kita inginkan. Ini ada di ribbon layout ya, ribbon tab layout. Nah, untuk menambah baris baru sama juga menggunakan pada layout row and column seperti yang sudah Bu Ayu sudah jelaskan pada pengaturan kolom, penambahan kolom baru tadi, hampir sama. Dan ketika menambah baris ini dipermudah lagi dengan ini ada kecil, ini adalah kursor ya, kita taruh di sini sisi sebelahnya baris di luar tabel, kemudian kita enter, nanti akan muncul baris baru di bawahnya. Selanjutnya yaitu menghapus baris, sama seperti menghapus kolom. Tinggal ketika menghapus kolom kita klik delete kolom, dan ketika ingin menghapus baris kita klik delete baris. Tapi sebelum dihapus kita blok dulu tabel atau baris yang akan dihapus. Nah, contohnya seperti ini, kita blok, setelah itu dihapus, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya menggabungkan sel. Nah, menggabungkan sel dimulai dengan mengeblok bagian sel yang akan di beberapa sel, bagian beberapa sel yang ingin digabungkan. Contohnya ini Bu Aida mau menggabungkan dari nomor sampai sini. Nah, kita blok dulu, kemudian klik kanan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, kita pilih dan klik merge cell. Nah, seperti ini. Oke. Yang keempat,
memecah dan membagi sel. Nah, di sini kita klik tab layout, tetap tab layout ya. Kemudian pilih grup pada merge. Nah, kita lihat atau kita klik split cell. Setelah kita klik split cell, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di kanan ini. Nah, sebelumnya kita blok dulu ya. Cara pertama, semuanya harus diblok dulu selnya. Kemudian number of kolom, ini untuk jadi berapa yang akan kita pecah ya. Misalkan Bu Aida minta jadi 2, akan ditulis 2. Number of row, yaitu jadi berapa barisnya. Di sini Bu Aida 1. Dan akhirnya diakhiri dengan klik OK. Selanjutnya mengatur letak tabel. Nah, setelah tabel sudah dibuat, nah ini tabel bisa diletakkan di sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah. Dengan cara bagaimana? Yaitu meletakkan kursor yang ada di tabel dan klik icon properties yang berada di tab Table Tools, Design Group Table, dan pilih sesuai yang diinginkan seperti ini. Ada left, berarti ini tabel di kiri, center, tabel di tengah, right, berarti tabel di kanan. Nah, ini text wrapping berarti ini ada teksnya ya, ada teks atau ada tulisannya. Ingin tulisannya setelah tabel tulisannya di bawahnya, berarti ini none. Atau tabel diikuti dengan tulisan di samping sisi kiri dan kanannya, berarti kita memilih around. Selanjutnya klik OK. Nah, yang keenam adalah menformat posisi atau letak teks dalam tabel. Nah, di sini ada beberapa, contohnya ada alik top left, teks terletak di atas dengan perataan teks rata kiri, berarti ada teks di kirinya. Seperti ini, contoh posisinya, buku kelas 6-nya berada di kiri. Kalau alik top center, berarti center di tengah-tengah, seperti contohnya ini. Alik top right berarti di kanan. Center left berarti berada di tengah tapi di sebelah kiri. Nah, alik center berarti di tengah tapi di tengah-tengah. Ya, berarti ini tidak di atas atau di bawah, jadi di tengah-tengahnya. Selanjutnya alik center right ya, berarti di tengah dan di sebelah kanan, terlihat seperti contoh. Alik bottom left berarti di sebelah kiri bawah karena di bottom bawah. Alik bottom center berarti di bawah, di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah bottom right berarti di bawah, di sebelah kanan. Seperti terlihat contoh posisi teksnya ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran TIK untuk tabel hari ini. Agar lebih memudahkan penjelasan dari Bu Ayuda, apabila kalian mempunyai laptop atau komputer di rumah, bisa langsung dipraktekkan agar lebih mudah, lebih paham, dan lebih memahami. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, Bu Ayuda punya tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu mengerjakan LKS halaman 38 sampai 39 penilaian harian 1 dan 2, bab 1 dan 2 ya. Sekian penjelasan Bu Ayuda tentang pengelolaan tabel pada Microsoft Word. Bu Ayuda harap kalian paham dan mengerti dan bisa langsung mempraktekkan di laptop atau komputer masing-masing jika punya di rumah. Sebelum Bu Ayuda mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.